semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Diva Septia Ramadhani dengan NIM 250414006. Jadi, studi kasus yang saya pilih adalah Sistem Informasi Parkir Pintar Kota Bandung. Jadi, sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi manajemen perparkiran. Pengguna bisa memesan tempat parkir secara mandiri lewat sistem sebelum tiba di lokasi. Ini membantu menghemat waktu mencari slot kosong sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar area parkir Kota Bandung. Jadi, untuk merancang database yang optimal, saya itu menggunakan normalisasi. Dan untuk normalisasinya ini, saya memakai normalisasi 3NF, yaitu dimulai dari normalisasi UNF. UNF ini tabelnya masih multi value. Ini ya masih UNF, dan di sini kan ini di nama fasilitas kan ada dua ya, harusnya secara terpisah. Nah, gimana sih buat dipisah-pisahin atau dirapihin? Kita memasuki 1NF dulu. Nah, jadi di 1NF ini, di mana setiap baris udah bersifat atomik ya. Yang ini kan tadi asalnya cuma ada dua kan. Ini jadi ada 3 baris karena di ID reservasi yang nomor satunya itu ada 2. Kenapa? Jadi ada 2 karena tadi di nama fasilitasnya itu yang ininya itu masih disatuin memakai koma. Jadi cara merapikannya itu seperti ini ya. Dan yang selanjutnya agar lebih rapi lagi, kita masuk ke tabel 2NF. Nah, jadi di tabel 2NF ini data mulai dipisah berdasarkan ketergantungan fungsionalnya. Misalnya, ini tabel pengguna dan kendaraan, dan ada tabel lokasi dan fasilitas. Jadi yang di sini itu ada tabel kendaraan, dan di sini juga ada tabel pengguna ya. Dan selanjutnya di sini ada tabel lokasi. Nah, terus di sebelah sini juga ada tabel data fasilitas. Lanjut ya, kita masuk ke yang paling tahap terakhir ya, karena saya mengingat 3NF. Yang ini. Nah, di tabel 3NF ini, seluruh ketergantungannya itu dihilangkan, sehingga menghasilkan tabel yang sepenuhnya rapi. Contohnya ini tadi kan, yang tabel pengguna ini kan sama kendaraan, nah sekarang tuh jadi dipisah lagi ya, tabel pengguna, ini tabel kendaraan. Ini tabel lokasi, dan ini tabel fasilitas. Nah, 3NF, lalu dibentuk IRD-nya. Ini. Jadi ada apa aja sih di diagram IRD itu? Yang pertama ini ada entitas. Dan juga yang ini atributnya, yang ini relasi ya. Misalnya di dalam entitas pengguna itu ada atribut ID pengguna, nama, email, dan nomor telepon. Nah, kita zoom dulu ya. Nah, apa sih PK itu? PK itu primary key, yang dimana primary key ini adalah kunci utama ya. Jadi di setiap entitas itu ada primary key-nya, seperti ID pengguna. Dan juga kalau dalam kendaraan primary key-nya itu ada nomor plat ya. Dan di sini ada relasi memiliki. Jadi ini apa ya yang ada 1N itu? Nah, 1N itu one to many, itu yang artinya satu ke banyak. Dan kalau untuk N ini artinya itu many to many, berarti yang artinya itu banyak ke banyak. Dan ada sebenarnya ya
one to one itu artinya satu ke satu, tapi di sini saya tidak memakai satu ke satu ya. Jadi langsung aja satu pengguna memiliki banyak kendaraan, bisa banyak. Dan juga di sini ada satu kendaraan menggunakan reservasi menuju satu lokasi parkir. Nah, di sini saya menggunakan one to many, ya. Nggak kelihatan. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, ini yang reservasi itu apa? Sebenarnya ini tuh harusnya tuh relasi karena semacam kayak entitas baru, jadi dibuat garis kotak titik-titik gini ya, dan jadi ada atributnya juga. Nah, kita baca lagi yang lokasi mempunyai, berarti banyak lokasi mempunyai banyak fasilitas. Dan selanjutnya di sini ada banyak petugas mengelola banyak lokasi parkir. Yang selanjutnya ada satu petugas menyetorkan banyak pembayaran. Jadi ini untuk IRD yang saya buat. Nah, sekarang di sini saya akan mendemonstrasikan DDL-nya ya di MySQL. Jadi kita masuk dan saya akan copy paste ya ini kode yang sebelumnya saya buat karena biar cepat aja. Kita buat create database. Ini itu gunanya untuk membuat database ya. Nanti yang bernamanya database parkir pintar Bandung. Yang selanjutnya saya akan masukkan dan juga di sini saya akan menambahkan tabel pengguna ya. Kita menambahkan create table. Saya dipercepat aja ya. Yang pertama di sini saya akan membuat tabel pengguna dulu ya. Nah, jadi di dalamnya itu kalau di tadi kan ada atributnya ya, ada ID pengguna, nama, email, dan nomor telepon. Nah, di sini ini pengguna itu integer. Nah, integer itu apa? Bilangan bulat ya. Berarti harus memasukkan angka bilangan bulat. Dan di sini itu ada variabel karakter itu 100, berarti jumlahnya itu cuma bisa 100 ya. Dan itu udah terbilang panjang sih menurutku. Nah, kenapa nama dan email ini bisa termasuk cacar? Karena panjang hurufnya itu bisa berubah-ubah. Dan sedangkan nomor telepon juga ya. Artinya not null itu artinya tidak boleh kosong. Dan di sini TK itu adalah primary key dan ada unik ya. Unik itu yang bersifat unik berarti tidak bisa sama dengan data yang lain. Contohnya itu seperti email, identitas NIM ya, itu juga termasuk. Jadi setiap satu orangnya itu beda. Nah, yang selanjutnya ada tabel kendaraan. Di sini
varchar juga sama nomor plat, jenis dan merek. Lalu di sini ada tabel lokasi parkir, ID lokasi, alamat, jenis lahan, varchar. Nah, ini tuh apa default itu. Jadi nanti saat menginput data itu ada bawaannya dari sananya itu ada pilihan outdoor ya, dan juga bisa diganti, bisa jadi indoor. Tapi di sininya defaultnya outdoor ya. Yang selanjutnya itu ada tabel reservasi. Ini juga sama ya, defaultnya pending. Nah itu statusnya misalnya pending, terus lunas aja. Selanjutnya ada tabel petugas. Ada tabel pembayaran juga. Ada tabel fasilitas. Di sini di tarif fasilitas tuh ada desimal ya. 10,3. Nah ini tuh maksudnya apa? 10 itu misalnya tuh angkanya, dan 3 itu nolnya ya, nolnya berjumlah 3. Jadi ini misalnya saya memasukkan angka 10.000, berarti di sininya 10, berarti di belakangnya itu nambah 0,3. Di sini ada tabel jembatan banyak ke banyak. Ini relasi ya, dari banyaknya petugas mengelola banyak lokasi. Yang terakhir juga sama ini, tabel jembatan banyak ke banyak. Cuman bedanya yang ini lokasi mempunyai fasilitas. Berarti dari banyaknya lokasi mempunyai banyak fasilitas. Dan ada ini ID lokasi dan ID fasilitas. Nah, sekarang saya mau menjelaskan FK itu apa sih? FK itu Valence Key, yang dimana kunci misalnya ID lokasi ada di pengguna, dan di alamat juga itu ada ID lokasi kan, berarti kalau ya misalnya di entitas alamat itu ID lokasi itu termasuknya FK. Nah, langsung kita buat saja ya, kita pencet ke. Nah, kita pencet ke. Selanjutnya database ini ya berhasil dibuat. Sekarang kita lanjut bikin DML-nya. Dan di sini ada ya yang tadi dibuat tadi, ada fasilitas kendaraan, lokasi parkir, mempunyai mengelola, pembayar. Dan di sini sudah ada ya tabelnya yang tadi saya buat. Selanjutnya saya akan memasukkan DML-nya di SQL. Dan di sini saya akan mempaste ya, biar cepat ya. Dan di sini yang pertama itu ada insert pengguna. Jadi insert pengguna itu bisa mengedit ya,
Kan tadi di tabel pengguna bisa mengedit, misalnya masukin ID penggunanya mau nomor berapa, namanya juga mau siapa, emailnya mau apa, dan nomor teleponnya mau berapa. Untuk nomor telepon itu varchar, email juga sama varchar, nama juga varchar, dan ID pengguna itu integer ya, nggak boleh desimal. Yang selanjutnya ada insert kendaraan. Sama seperti tadi, kalau insert itu buat menambahkan ya, menambahkan data di dalam tabel. Jadi ini ada nomor plat, ID pengguna, terus ini jenis kendaraannya, dan ini ada merek kendaraan. Yang selanjutnya ada insert lokasi parkir. Sama ya seperti tadi. Dan saya ini mengambil ada 10 data. Ini untuk insert ya. Ini untuk insert reservasi. Ini untuk insert fasilitas. Yang selanjutnya ada insert pengguna. Ada insert pembayaran juga. Dan di sini ada update data. Jadi, update data itu untuk mengubah datanya ya. Misalnya itu update pengguna nomor telepon yang ini ya, dan juga di mana ID pengguna itu yang ke satu. Nah, berarti ini pilihannya itu yang buat di update ya datanya. Dan ini untuk pembayaran. Terus ini untuk petugas, lokasi parkir, reservasi. Untuk update saya eh, mengambil 5 data. Selanjutnya ada delete data. Delete data itu untuk menghapus data ya. Misalnya data ini tuh ini dihapus nomor platnya. Untuk delete data saya mengambil 3 ya. Ada 3 data. Lalu saya pencet go saja. Nah, selesai ya. Edit, edit. Lalu saya akan melihat ya tadi dalamnya itu ada apa aja. Kita lihat pengguna dulu. Pengguna ini. Dan untuk kendaraan yang tadi platnya di belakangnya ABC sekarang jadi tidak ada ya karena di delete. Dan insert juga ini fungsinya tadi itu untuk menambahkan ini ya data yang seperti ini. Ini untuk kendaraan. Sekarang kita ke lokasi parkir. Ini untuk lokasi parkirnya ya. Kalau udah di lokasi parkir ada fasilitas. Ini fasilitas. Pembayaran. Ini udah ya tadi. Yang terakhir kita ke petugas. Ini untuk reservasi ya. Untuk query search-nya
Saya akan gunakan dia di SQL. Ini untuk query size-nya ya. Kita coba. Di sini ada search dasar. Misalnya itu search nama email from pengguna. Terus di sini masukkan nama lengkapnya dan masukkan alamat emailnya dari pengguna. Nah sekarang where operator ya, misalkan ini kan ada operator sama dengan kan. Nah indur ini tuh sebagai default yang saya jelaskan tadi. Jadi saat pengguna memasukkan data itu nanti bakalan ada tiba-tiba indur dari defaultnya ya. Sedangkan di sini untuk kapasitas ada operator lebih besar. Nah, lebih besar misalkan kapasitas itu lebih besar itu 80, sedangkan yang ini operator lebih kecil berarti kapasitas lebih kecil dari 60. Dan ini operatornya lebih besar dari sama dengan, dan ini operatornya lebih kecil dari sama dengan. Yang di sini ada operator between ya. Jadi pilih dari lokasi parkir, di mana kapasitas antara 50 dan 100. Yang selanjutnya ada operator right. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gini? Jadi kalau ini untuk mencari data yang dimana datanya bertulis dago. Jadi eh, nggak peduli mau datanya di tulisannya itu mau di tengah, mau di depan atau di belakang. Yang penting ada tulisan dagonya. Dan yang selanjutnya itu ada in ya. Nah, jadi di sini kan in ada ini dan gedung. Yang selanjutnya ini ada order by ya. Nah, ini tuh ascending dan descending. Nah, apa sih ascending itu? Ascending itu jadi urutan terkecil ke terbesar. Misalnya dari alfabet A ke Z. Dan juga di sini ada descending itu apa sih? Jadi dari terbesar ke terkecil. Misalnya dari alfabet Z ke A. Dan di sini ada ini ada join. Join itu ada tiga, ada inner join, left join, dan right join. Jadi inner join itu hanya menampilkan data yang ada di kedua tabel. Sedangkan kalau left join ini menampilkan semua data dari tabel kiri ya. Nah, ditambah data yang cocok dari tabel kanan. Sedangkan right join ini adalah menampilkan semua data dari tabel kanan ya, sebaliknya. Di sini ada set, nama, nomor plat, jenis, ID reservasi, dan status. Nah, yang selanjutnya di sini ada group by. Jadi gunanya group by itu untuk apa sih? Nah, untuk mengelompokkan data yang memiliki nilai yang sama. Dan juga di sini ada ini untuk kan menghitung ya. Jadi untuk menghitung. Dan di sini ada rata-rata ya atau average. Nah, yang selanjutnya itu ada having. Having itu fungsinya apa sih?
dan tugasnya juga. Jadi untuk menyaring hasil setelah data yang dikelompokkan. Ini juga ini ya, ada rata-ratanya juga. Kita pencet go saja ya. Nah, sudah terbuat. Lalu di sini saya akan mencoba memasukkan foreign key untuk yang nggak tersedia ya. Mau nyobain juga, jadi nyobain apakah pesan itu error, pasti error ya. Nah, kita go. Nah, error ya. Kenapa error? Karena di sini kan nggak ada ya yang nomor 999. Untuk ID penggunanya itu di foreign key di kendaraan ya. Jadi error, menampilkan error. Nah, kita lanjut saja ya ke keamanan. Jadi di sini saya ingin membuat dua ya. Jadi di sini saya akan membuat dua user ya, ada administrator dan operator. Yang pertama ini membuat user administrator. Dan ini tuh sebenarnya tuh prosesnya. Dan itu passwordnya ya, contohnya aja. Dan di sini ada buat operator yang ini dan ini buat passwordnya juga. Nah, kita bikin dulu. Dan di sini ada dua user ya, ada administrator dan ada operator. Dan ini untuk local hostnya buat administrator parkir, ini untuk passwordnya. Dan begitu juga dengan operator parkir ya, sama seperti yang di atas. Yang selanjutnya saya akan memasukkan grant. Ini untuk administratornya dan ini untuk operatornya. Nah, kalau grant itu apa sih? Grant itu dipakai untuk memberikan izin kepada user lain. Contohnya itu boleh melihat data. Tetapi untuk revoke ini saya tidak memakai revoke. Uh, dan juga apa ya fungsi revoke ini? Revoke ini sebenarnya untuk mencabut atau mengambil kembali izin yang sudah pernah diberikan. Contohnya itu simpulannya, data sistem informasi parkir pintar Kota Bandung ini tabelnya itu sudah
normalisasikan secara baik. Relasi antar entitas juga terjaga secara aman dan juga untuk DDL dan DMM juga pun aman. Mungkin uh, untuk presentasi yang saya jelaskan cuma sampai sini saja. Correct me if I wrong. Sekian, terima kasih.